hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Malam hari ini kita ibadah perdana di dalam kaum wanita dan kaum pria. Puji Tuhan. Bapak Ibu sehat? Amin. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari kita beraktivitas, Tuhan sudah menolong kita dengan luar biasa. Dengan kasih, Bapak Edi akan berdoa ibadah malam hari ini. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Malam hari ini kalau kami semua boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul sepanjang hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini biarlah kami mau memuji Engkau. Malam hari ini kami mau menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita karena kami percaya seperti dalam firman-Mu, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada bersama-sama di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian kita senangkan hati Tuhan, kita memuji Allah kita yang sungguh luar biasa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, mari kita semangat ya Bapak Ibu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Bapak Ibu mungkin tadi sudah kasih salam, sekarang kita kasih salam lagi biar katakan kepada saudara-saudara kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Yesus baik. Salaman. Seberapa dari kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhan, Dia pencipta segalanya. Cipta segalanya, Datang sujud di hadapannya, Angkat tanganmu, naikkan pujian. pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Mari kita angkat tangan kita katakan, ya Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Kau sungguh sangat baik Tuhan. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selama-lamanya Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Ya,
sungguh diberkati Tuhan. Kita pujikan, aku ingin hidup selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi padang tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. bawa kami ke langit yang biru Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi. bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru. Bagaikan raja wali. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu. Biarlah seperti Raja Wali di dalam hidup kita senantiasa diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, kita menjadi kuat. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita Bapak Ibu, amin. Hari yang terindah dalam hidup kita di saat kita dekat dengan Tuhan, amin. Terindah Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan
Biarlah kami bertumbuh, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Saya persilakan duduk lagi kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus.
menyembah Bapak Ibu, mari kita naikkan syukur kita. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami rasakan dalam keluarga kami. Kami rasakan dalam pekerjaan kami. Sepanjang tahun 2024 kami boleh merasakan, mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidup kami itu datangnya dari Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidup kami itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Kami perlu penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan sepanjang tahun ini. Kami perlu penyertaan-Mu Tuhan dalam keluarga kami. Kami perlu Engkau setiap hari dalam hidup. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, sangat baik. Engkau setia Tuhan, meskipun kami sering mengecewakan, tapi Engkau setia dalam hidup. Engkau baik, sangat baik. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan ada pada setiap keluarga kami di tahun ini. Kami mau mampu melewati setiap masalah. Kami kuat melewati setiap tantangan yang ada di hadapan kami. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Kami mau memperbaharui komitmen kami Tuhan. Kami mau memperbaharui komitmen kami semakin dekat dengan Tuhan setiap hari. Semua
Bapa, malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya persilakan duduk lagi. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita mengawali ibadah kaum pria dan wanita di bulan Februari hari ini. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema keluarga yang kuat ya sebenarnya. Tapi keluarga yang kuat itu harus didasari seperti apa? Saya rindu sebagai seorang gembala jemaat, seluruh sidang jemaat memiliki keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat itu keluarga yang seperti apa sih? Keluarga yang bagaimana sih keluarga yang kuat? Karena banyak keluarga hari-hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, di luarnya kelihatannya mesra, di luarnya kelihatan baik hubungannya, tapi di rumah, di dalam rumah, ketika mereka ada di rumah menjadi kering, menjadi layu, tidak bergairah. Bahkan yang terjadi anak males ada di rumah. Mereka suka di sekolah. Setelah sekolah mereka suka ke kafe, kemana-mana. Mereka tidak kerasan di rumah. Karena rumah adalah house, bukan home. Artinya apa? Di rumah tidak ada hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri. Tidak ada canda tawa, tidak ada kemesraan. Kalau lagu zaman dulu ada lagu yang mengatakan, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, saya rasa pasti tahu semua lagu itu. Hari ini apa yang terjadi? Kumpul di rumah, apa yang terjadi? Semua pegang. Ya, tidak ada komunikasi. Wes utek kayak sing TikTok, sing Facebook, apalagi ya Instagram, semua lagi scroll gini ya. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Kita akan lihat, yuk klik. Kita akan baca dulu sebagai landasan firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Saya minta bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca 3 ayat ini. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ya, sombong, ia keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka karena ketidakadilan, kebenaran. Iya. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih itu apa Bapak Ibu? Sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, ia tidak pemarah tapi peramah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kesalahan pasangannya, tidak menyimpan kesalahan anaknya. Artinya apa? Tidak jangget. Tidak apa lagi? Tidak tapi biasanya survei membuktikan perempuan mbok selawe tahun seiling. Waduh, istri saya kelemahan, paling eling ya. Padahal masih pacaran berapa tahun yang lalu berarti mah. Ketika saya pacaran Pak, saya pernah memimpin ibadah kaum muda gabungan ya, KKR waktu itu Maya. Saya mimpin seperti ini, wah asik penyembahan gini, tutup mata terus, saya menghadapnya ke sana Bapak Ibu. Dieling-eling sampai saya mulai mimpin ojo merem ae. Ingat. Kira-kira
Pak, ibu-ibu jujur ya. Yang paling ingat dari suami itu kejelekan atau kebaikan? Waduh. Ya, kita akan melihat bagaimana keluarga itu kuat. Yang pertama itu kasih harus ada di dalam keluarga. Ya, kasih harus ada dalam keluarga. Ya. Loh, ya toh. Kasih tidak selalu hidup. Artinya apa? Lek sik pacaran, hari yang terindah ketika aku Mbak Udan terus bledekan Pak Anton budal Pak Anton ya. Wis to, apapun lewat ya. Ya saya nunggu istri saya ketika pulang kerja karena saya ini pakai kata lepak ya, kerja di Piramid Mas Perdana itu waktu dulu perusahaan konveyor ya. Izin saya malu saya nunggu di mana? BII. Ya istri saya kerja pacar saya kerja di kantor, saya di bengkel, malu saya nunggu Pak di emperannya depannya Bukopin itu loh Pak, yang sekarang ini ada Lailai. Nah depannya Lailai ada ruku-ruku, saya nunggu ku ini mbok kudanan tak enteni Bu, setengah jam sak jam tak enteni ae, sikilku dikerokoti tikus sudah nudan tak tak enteni ya, karena cinta. Tapi lek wis rabi wis bendino campur wis mulai wong iki maneh, wis mulai maneh ya toh. Dengan anak pun kita gitu. Waduh, tolong Bapak Ibu, ketika pikiranmu, ketika hatimu hanya tertuju kepada kelemahan pasanganmu, kekurangan anakmu, wis to dik kene ora iso ngampuni, ora iso. Waduh, ndelok blenek rasane. Wis ta. Kalau hati-hati, kalau pikiran, hatimu, perasaanmu ketika melihat pasanganmu, melihat anakmu sing diiling sing elek-elek tok, saya mau katakan perahumu bocor halus. Kari opo kari tenggelam wis blus, karena apa? Akhirnya gerundel marah bededek. Tinggal tunggu saja. Sekarang ayo kita introspeksi. Ning kene ambek ning kene iki akeh mengucap syukur apa ngrundele nak ndelok bojo, ndelok anak. Halo, kok jadinya diam semua, saya jadi takut ini. Jangan-jangan pada ngerundel. Haleluya, hati-hati ya. Seperti tumbuhan, kasih perlu disiram. Saya mengumpamakan rumah tangga saya itu seperti taman. Taman itu ada rumputnya, ada bunganya. Ya. Jangan bingung cari apa namanya ini butterfly itu apa? Kupu-kupu, ora usah bingung nangkep kupu-kupu dekek nang taman, ora usah. Tapi rawatlah tamanmu dengan baik biar bunganya mekar, bunganya indah. Apa yang terjadi, rumputnya pasti apa? Butterfly-nya pasti datang. Tapi sayangnya hari ini wis males nyiram-nyiram. Rumputnya ketika saya tinggal di mana, pernah 3 hari ya Maya, tinggal di rumah mana ini? Arjowinangun. Waduh, si rumah baru seneng, rumputnya wapi. Ya 3 hari saja waktu lebaran liburan. Waduh, ada rumput apa gulma ya. Itu saya ambil lega. Gulmane mbek rumput Jepangnya kan, rumput gulmane jelek tamanya. Mati tamanya. Sekarang pertanyaannya, apakah keluargamu indah hidup? Apakah kupu-kupu itu? Kupu-kupu apa? Perasaan bahagia, perasaan senang. Ya tuh ada kupu-kupu, lihat itu. Apakah hari ini ada di dalam keluargamu? Bahagia, senang, sukacita. Seneng rek ndelok bojoku. Pulang kerja pingin ketemu istri, pingin ketemu anak. Halo, adakah seperti itu bapak-bapak? Halo? Ada lu sing jawab kok ibu, saya tanya bapak-bapak. Hari ini yang terjadi, suami seringnya males di rumah, males aku sama bojoku. Males aku ketemu anakku resek. Lalu adakah di sini bapak-bapak seperti itu? Oh haleluya, enggak ada. Ya, seperti taman, ya, diberi pupuk secara teratur. Ya, pupuk itu apa? Pelukan, belayan, ucapan. Ucapan apa? Yang membuat dia senang.
Pujilah pasanganmu, beri apresiasi lek ngilokno mik cepete. Tapi lek mengapresiasi setahun pisane durung mesti. Tapi lek ngomong celek ngene kowe tok gak pas langsung nyos. Tapi memuji, siapa yang di sini suka memuji pasangannya? Halo? Adik-adik. Lo jangan dihalangi Pak Ase. Pak Hambur. Gimana Pak Anton? Ya, harus memuji kepada anak, beri apresiasi anakmu. Kemarin beberapa bulan yang lalu anak saya Jujun nangis marah-marah. Gara-gara apa itu? Mama nggak pernah apresiasi aku. Oh, ada marah-marah anak saya di mobil dengan saya itu ya. Anak butuh Pak, orang mek dituntut, orang mek wis kowe kudu ngene, harus yang gini. Beri apresiasi kepada anak kita. Saya yang cucu nggak ada di sini, ya betul mah. Terus akhirnya pemberesan lah berdua, istri saya dengan anak saya. Setelah itu cair, harus segera dibereskan Bapak Ibu. Ayo jujur, sopo ning ngene lek ngomong jelek nih, ayo waduh kancane kowe iku papa ora. Mama ancane kamu, aduh. Yang memuji di sini siapa? Pak Ambur tadi, Pak Damang. Oh, hihir. Ya, ya. Yang ternyata hari-hari ini terjadi adalah kasih itu menjadi monumen. Artinya apa? Wis waleh aku biyen wis tau nglakoni ngono pret. Dingin kasih itu. Sehingga rumah tangga tidak ada kasih, rumah tangga seperti soto kurang garam, hambar orang enak sepoh. Ya. Bagaimana keluarga kita hari ini? Keluarga kuat harus ada kasih. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi konflik di dalam rumah tangga? Seringkali terjadi saya dengan istri saya karena hal sepele loh. Wes kau ini metutut gitu ya. Saya pun marah gitu ya. Gara-gara mohon maaf sepele, saya hari itu enggak pas dengan karyawan saya, istri saya ngepel pas, saya emosi. Saya luapkan emosi ke yang tercinta ya. Katanya cinta marah-marah gitu. Terus waktu itu ada tetangga yang meninggal, saya jengkel tak tinggal layat duluan, marah, wis metutut ae lho. Gara-gara masalah sepele Bapak Ibu. Jadi sepolo. Waduh, paling sulit wanita itu minta maaf. Enggak, Pak. Enggak. Pria ya. Kayaknya lihat di kita kayaknya wanita mah. Waduh, lek saya minta maaf, maaf tok ae. Waduh Tuhan ya. Lek kadung metutut wangeli, tapi di sini enggak ada wanitanya baik-baik. Amin. Lu bapak-bapak yang angel. Ya, konflik bisa terjadi karena apa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa sih bisa terjadi konflik dalam keluarga? Apakah punya kasih, penuh kasih, itu tidak bisa terjadi konflik? Halo? Bisa. Terus kenapa bisa terjadi konflik dalam keluarga? Kira-kira Bu Hambur? Kurang komunikasi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Hambur. Wah, komunikasi ya Bu ya. Kadang mandek ya. Kadang perasaan dulu ya toh. Si luwirik ngene kok ngerti-ngerti bojoku lah. Itu kayak biasanya perempuan. Gak ngerti belas sih tak enteni lho, tambah nemen. Ingat, Tuhan menciptakan mulut. Kadang lek pas ngomong los, tapi lek pas kadung gak gelem ngomong celep, diminta ngerti tapi gak mau ngomong. Bener apa? Lihat bapak-bapak wedi urusan itu. Ya, mengapa bisa terjadi konflik? Komunikasi itu bisa terjadi. Apalagi kira-kira yang sering terjadi
konflik. Kenapa bisa terjadi konflik dalam keluarga Pak Jemri? Kira-kira apakah di rumah Pak Jemri tidak pernah terjadi konflik? Beda pendapat. Kenapa bisa beda pendapat? Angel. Aduh, saya nggak tanya Nelson, saya takut saya. Aman ya. Kenapa bisa terjadi konflik? Yang pertama adalah ada harapan yang tidak terpenuhi. Harapanku, aku punya pasangan itu seperti ini, istriku itu seperti ini loh, harusnya dia seperti ini, harusnya dia itu mau ngerti aku, harusnya dia bisa seperti ini. Perempuan juga, aku kudu ngene Pak, kok gak ngerti ae Pak, kok nemen-nemen kok kebacut. Harapan nang anak yo ngono. Waduh, anakku kok nemen yo ora ngerti. Tapi seringkali kita enggak komunikasi dengan anak, orang ngerti. Anaknya orang ngerti karena kita tidak berbagi apa yang kita mau. Kedua, kita sendiri gak bisa jadi teladan. Konflik itu terjadi karena apa? Jenengan punya kemauan, saya punya keinginan, tapi tidak tercapai, tidak terjadi kepada pasangan dan anak. Bener enggak? Harapanmu tinggi, keinginanmu tinggi, enggak terjadi. Muring-muring, ngamuk. Tapi sini enggak ada, semua baik-baik saja. Sana Gunung Kawi naik terus ya. Banyak di sini orangnya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Terlalu menuntut. Yang kedua apa? Terlalu rapuh. Ayo Pak, kita bersama-sama. Wangel Pak, mah wis tunggu ini ayo wis terjadi konflik. Rapuh karena apa? Enggak punya daya juang, mudah menyerah. Enggak sevisi. Wis gue geran, karena apa? Sing situ njaluk ngene, sing situ enggak bisa mengimbangi. Rapuh. Karena apa? Enggak punya daya juang, mudah menyerah. Dijak ngene cik uangele. Kok opo ya bojoku dijak ngene mek tole. Mati tukar tambah. Enggak bisa. Ya, berbagilah visi. Terus apa? Terlalu mendendam, diingat masa lalu sing wis pirang-pirang tahun dieling ae. Sing dieling sing elek, Bu, blaen, Bu. Pak, ayo sing elek-elek ojo. Saya suka dengan Pak Harto ketika dia turun. Dia katakan apa? Mikul dur mendem. Artinya apa? Yang baik lah kita pikul dur. Apa yang baik? Sing elek-elek pendemen jeru-jeru ojo dieling, elek pas gak pewenak gegeran deweling. Kowe ben lak ngene apa mbek aku Pak? Aduh wis beres lho diungkit maneh. Ada yang di sini seperti itu? Enggak ada ya Bu ya. Puji Tuhan enggak ada. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, terlalu kaku. Gak kena diluk. Ngelek karepe sampean wis pirang tahun ra mbek aku. Gak ngerti ae aku. Lu. Maunya dimengerti, tapi gak mau Halo. Adakah di sini? Maunya dimengerti tapi gak mau ngerti. Ini aku biyen karo abi mau ben sak ngene iki. Memang kamu Tuhan Yesus enggak berubah. Padahal kekristenan itu bicara tentang perubahan Bapak Ibu. Nuntut ngene to api iki gak mau kakune lho. Ya toh. Halo Bapak-bapak, apakah kita merasa kita seorang yang kaku atau borderis? Borderis itu apa? Seringkali membuat batasan-batasan kepada anak kita. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi jangan kaku, fleksibel lah. Nah, lo ya ngomong ambek bapak, ngomong ambek ibu, buat komunikasi yang baik. Puji syukur saya punya istri yang luar biasa. Ya, dengan anak dia bisa berbagi visi, dia bisa menjadi sahabat buat Fani, buat cucu.
Saya bersyukur punya istri yang luar biasa ya Maya. Loh, Indomie goreng mah. Ya, saya bersyukur punya istri yang luar biasa, bisa menjadi sahabat bagi cucu, bisa menjadi sahabat bagi Fani. Ya, luar biasa, terlalu sempurna. Apa artinya Bapak Ibu? Terlalu menuntut, mintae perfect. Sadari pasanganmu bukanlah orang yang sempurna, anakmu bukanlah orang yang sempurna. Ayo sama-sama kita belajar berbenah, membenahi diri sebelum kita menuntut anak dan pasangan kita. Jadilah teladan. Yang pertama, harapan tidak terpenuhi. Yang kedua, salah dalam mengatasi masalah. Salah dalam menangani konflik apa? Sukae nyalahno, wis nyualahno tok. Ya, nyualahno tok. Yang kedua apa? Mendiamkan pasangan. Lek gak cocok wis mau menang. Wis mau menang ae. Ada di sini. Mbok telung dino bawetah mau meneng ae. Kok bawetah ngono ora betah saya Bapak Ibu ya. Saya selalu mendekat dengan istri saya selalu minta maaf. Istri saya pun mencoba, pas saya marah istri saya yang mendekat. Ojo kaku-kakuan Bu, lek kaku-kakuan selesai keluarga. Ya, ojo menang-menangan. Wah, akhirnya engko padha kalahe. Lho iya toh, wis toh, ojo menang-menangan nang anak yo ngono wis ta. Percuma kita menang, toh nanti akhirnya kalah. Yang benar apa? Menyatukan hati, menyatukan visi. Mendiamkan anak menantu, didiamno mbek mantune gak cocok wis juarno, wis pirang-pirang tahun gak ngomong. Salah seperti itu. Akhirnya tambah dendam, tambah sakit hati. Kamu terluka, mantumu ya terluka. Kamu terluka, anakmu terluka. Bicaralah yang baik, selesaikan. Berikutnya apa? Menyerang pikiran dan hati. Selalu melihat perbedaan, selalu wis lho nak berbeda. Lah wis turu ngomong wis ngono lho Bapak Ibu. Ayolah kita kasih tadi lho. Miliki kasih itu sabar, murah hati, apalagi dia lemah lembut. Ini menyerang pikiran dan hati. Ketika marah, ketika jengkel, harapan tak terpenuhi, penangannya salah, wis to atine to ambaloro. Akhirnya kanker. Survei membuktikan orang kanker karena apa? Menyimpan kepahitan, menyimpan dendam. Tidak beres. Menyerang hati, pikiran. Berikutnya akhirnya apa? Histeris. Nah, kuat sudah, wis capek aku. Lu ini bisa bukan hanya menimpa orang tua, tapi kemarin dokter Aris di sini menyampaikan ketika kaum pria apa? Anaknya yang sekolah kedokteran IP-nya tinggi, karena membuat kesalahan mamanya marah-marah ke dia, apa yang dia mau lakukan? Bapak-bapak ada yang masih ingat? Mau bunuh diri, bayangkan. Karena apa? Ya terlalu diginikan, benar dia salah tapi berikan dia kesempatan untuk memperbaiki. Suamimu salah, berikan dia kesempatan untuk memperbaiki. Istrimu salah, berikan kesempatan untuk dia memperbaiki. Jangan hanya menuntut. Berikan dia kesempatan. Bergandengan tangan sama-sama. Jangan terus menuntut. Yang terakhir apa? Sakit fisik arti akhirnya. Siapa sing rugi? Diri sendiri. Apakah kita ada di titik ini? Saya mengharapkan tidak ada yang terjadi di sini. Ayo kita mau bereskan, bicara, komunikasi, saling memberi, saling menerima, mau menerima kelemahan pasangan kita. Bagaimana cara menjaga kasih terus ada di dalam hubungan kita? Bagaimana supaya kasih itu mampu menutupi kekurangan, mampu mengampuni, mampu memaafkan, mau menerima kelemahannya, mau menerima segala kekurangannya. Kasih yang seperti apa yang harus kita miliki? Hubungan seperti apa yang harus kita miliki?
Bagaimana cara menjaga kasih terus ada di dalam keluarga supaya konflik itu segera beres, supaya harapanmu bisa turun, engkau bisa bernegosiasi, engkau bisa bicara dengan baik-baik. Yang pertama adalah miliki kasih yang walaupun. Wis to, meskipun dia seperti itu, dia yang terbaik bagi saya. Dia memang gak sempurna, istriku gak sempurna, tapi dia yang terbaik bagi saya. Pernahkah ada dalam pikiran bapak-bapak seperti itu? Gak apa-apa anakku seperti ini, tapi aku yakin dia punya masa depan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi dia. Berkati ini, walaupun toh dia menyerang saya, menyakiti saya, katakan aku tetap orang tuamu. Bapak tetap sayang kamu nak. Kalau perlu peluk dia, katakan maafkan papa, maafkan mama. Meskipun kita merasa nggak bersalah. Untuk membangun hubungan, kita harus punya kasih yang walaupun disakiti, dicaci, dimaki, di apapun. Jika itu ada dalam diri seorang bapak dan ibu, keluarga itu bisa bahagia. Yang kedua, kasih yang seperti apa? Kasih yang mampu menikmati pasangan. Artinya apa? Ya, kita ada waktu untuk pasangan kita. Loh, saya ada waktu Pak Teguh tidur bareng, mek turu tok bareng, orang ngomong orang apa turu bareng. Enggak. Miliki quality time bersama-sama. Luangkan waktu nang gacuan berapa ribu itu wis makan bareng, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak. Luangkan waktu dengan anakmu. Yuk, boleh kita sibuk kerja, tapi ingat ada waktu untuk kita berbagi visi, berbagi hati dengan anak kita. Ayo nikmati pasanganmu, nikmati anakmu selagi dia masih ada di dunia. Berbagilah hati, berbagilah kasih dengan anak, dengan cucu, dengan menantu. Peluk dia, katakan papa sayang kamu, mama sayang kamu. Berikutnya adalah mengutamakan pasangan kita. Lek sik pacaran nandi-nandi dik terno. Lek nang pasar saiki wis rabi, ya wis tak terning ngene tak anteni di parkiran ambek HP-an. Ya, blonjo dhewe, ngangkat ngene dhewe. Delok ngene tok. Maaf mama. Ya, kadang di dewa-dewi, ya. Loh, seperti ini bukan untuk Bapak Ibu saja, juga buat saya Bapak Ibu. Ya, juga buat saya. Kita harus mengutamakan pasangan. Oh, ini blonjo apa? Bengi-bengi apa mau apa habis itu wis dijuarno dhewe, budal-budalo dhewe. Oh alah. Ya, antarlah pasanganmu, antarlah anakmu. Tunjukkan kamu ada kasih di sana. Ojo dijano sono Grab. Loh, lek pas kamu ada kenapa enggak antar yang pertama apa? Hemat. Daripada bayar Grab. Iya kan? Utamakan pasanganmu. Apakah hatimu ada untuk pasanganmu? Hatimu ada untuk anakmu? Berikutnya adalah terima dia sepenuhnya. Dia bukan yang tercantik, dia bukan yang paling tampan, tapi dia yang terbaik buat saya. Berani bicara seperti itu Bapak Ibu? Dia bukan sempurna, tapi saya mau menerima segala kelemahan dan kekurangannya. Menerima dia sepenuhnya apa adanya. Menerima anak kita pun sama. Wis to nakal-nakal lo mbok piye itu ya tetap bangun hubungan terus dengan dia. Tunjukkan kasihmu kepada anakmu, tunjukkan harapanmu kepada anakmu. Berbagi kasih, kalau perlu berbagilah, menangislah bersama dengan anakmu. Maka anakmu akan mengerti hati Bapa, hati Ibu bagi mereka. Berikutnya, bersyukur dan jangan fokus kepada Siapa yang bersyukur dengan keluarga hari ini? Amin. Kiranya kita semua adalah keluarga yang diberkati dan berbahagia. Jika kita memiliki kasih Tuhan, maka kita akan mampu membagikan kasih, membangun kasih di dalam keluarga.
Kiranya Bapak Ibu dan saya adalah keluarga yang kuat dan diberkati. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, bukan bagi Bapak Ibu, tetapi saya dan keluarga. Saya sebagai seorang ayah, saya bukan seorang yang sempurna, tapi saya mau terus belajar bersama istri saya untuk saling membahagiakan, saling membangun kasih, untuk damai dan sejahtera Kristus ada bagi kami, ada bagi anak-anak kami. Saya undang tim musik maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita responi firman Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kemurahan-Mu. Bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan beri bagi hidup kami. Kiranya penyertaan Tuhan terus ada bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Apa yang Kau inginkan terjadi dengan anakmu? Berdoalah untuk anakmu. Kau ingin membangun hubungan seperti apa dengan anakmu? Katakan hari ini kerinduan apa yang kau inginkan terjadi dengan anakmu. Katakan, Tuhan, aku ingin anak-anakku diberkati. Aku ingin memiliki kedekatan dengan anakku. Aku rindu masa depan yang terbaik Tuhan berikan
jagai anak, Tuhan lindungi anak. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak. Seperti aku mengasihi anakku, demikian juga Tuhan mengasihi anakku. Bapa, ampuni kami jikalau kami adalah pasangan yang tidak sempurna, pasangan yang suka menuntut, pasangan yang egois, pasangan yang pemarah, pasangan yang selalu menuntut, seorang ayah, seorang ibu yang selalu menuntut. Bukan hanya pasangan yang selalu kami tuntut, yang saya tuntut, tapi anak pun seringkali aku menuntut. Tuhan, ampuni aku. Aku mau Tuhan keluargaku kuat. Aku mau keluargaku menjadi sebuah taman yang indah, di mana ada kebahagiaan, di mana ada damai sejahtera. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Roh Kudus tolong setiap kami. Roh Kudus tolong setiap kami. Roh Kudus tolong setiap kami. Kami mau kasih itu bergairah, kasih itu bergelora dalam diri kami, kepada anak-anak kami, kepada seluruh keluarga kami, kepada anak menantu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegur, meneguhkan setiap kami. Kami mau terus saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kami Tuhan, dengan menantu kami Tuhan. Kami mau Tuhan keluarga rumah tangga kami terus ada di dalam kasih Allah. Masalah boleh ada, tetapi kasih Tuhan terus mengikat kami. Kami boleh saling terbuka, kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap pribadi jemaat-Mu di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan pengurapan Allah limpah atasnya. Terus Tuhan biarlah apa yang menjadi firman yang disampaikan terus Tuhan boleh memberkati banyak jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kami naikkan ucapan syukur dan permohonan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, kita akan menyiapkan keuangan kita untuk kita mau memberi buat pekerjaan Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Tuhan. Walau banyak
sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. dalam imanku, Padanya di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya, puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada mungkin Bapak Gembala dulu yang mengakhiri dalam doa. Setelah itu saya serahkan ke si acara. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdiri. Kita tutup ibadah kita. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Dan kami sudah mendengar firman. Kami percaya firman berbicara kepada setiap pribadi. Dan kami mau melakukan firman. Tuhan mengampuni setiap kami, melayakkan kami, menjadikan seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi menantu kami, bagi cucu kami, bagi seisi rumah kami. Kami mau keluarga kami adalah keluarga yang kuat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang terus ada terang Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami menutup ibadah kami dan kiranya Allah Bapa, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kami, melingkupi kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah, kasih sayang dan kemurahan yang dari surga melingkupi kami. Hari ini kami bersuka cita karena kami terima berkat dari surga dengan penuh damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, monggo saya serahkan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Boleh dong bangkit berdiri sama-sama. Laskar Kristus. Balik kanan. Nah, monggo Bapak Ibu silakan keluar dari bangkunya masing-masing. Kita akan menuju ke arena bermain. Haleluya. Buat yang di atas panggung, yang merasa kaum pria dan kaum wanita boleh semuanya ikut turun. Adik-adik, boleh dong kasih semangat buat mama papanya. Semuanya naik ke atas panggung sini. Ah. Mbak. Iya. Bapak Ibu, coba perhatikan saya dan Mbak Intan ya. Mana semangatmu? ini semangatku. Ye ye ye, gitu ya. Boleh dengar teriakannya dulu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Yeay. Kok kurang semangat ya Tante ya? Kayaknya perlu dibariskan dulu. Betul. Monggo Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ngajak semuanya berbaris sama-sama. Di sebelah sini adalah kaum pria dan di sebelah sini adalah kaum wanita. Monggo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ye ye ye. Nah. Berhadap-hadapan, berjajar. Mas Ferdi nggak usah di kamera, ikut aja. Mas Ferdi, Mas Eki enggak usah di kamera, semuanya Betul. ikut. Om Edi. Om Edi, Kak Nelson, Pak Om Eki, Edi. semuanya, Kak Nelson, Kak Marsha. Oh nggak bisa Bapak Mas Eki. Nelson, Bapak Ibu Marsha begitu ya. Tuh, Bapak Eki, Semuanya silakan boleh ikut. berdiri di belakangnya garis. Minta tolong ya Mas Jason sama Mas Sedikit David bergeser ya. untuk Sedikit dokumentasi. bergeser.
Edo boleh naik ke sini kasih semangat semuanya. Edo di sini sama Nah. Selin. Sama Selin dong, sama Tisha. Sudah dibaris semuanya. Boleh dong pas di sini. Agak maju. Kita mau ngambil foto dulu yang cakep. Mas David. Kita mau foto dulu sebelum kita bermain. Oh ya, Pak Nelson belum bergabung. Kita tunggu semuanya bergabung. Pak Edi. Ikut foto dulu Bu Nining. Ikut Ikut foto foto. dulu. Nah, ikut. Oh gitu, baik Oh, siap. paham Bu. Sudah semuanya. Semuanya menoleh ke kamera begini ya. Lihat-lihat ke kamera. Lihat ke kamera. Nginceng kamera. Nginceng kamera. Gaya. Oke, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ye ye ye. Oke, kita akan bermain 1 jam ke depan ya Bapak Ibu ya. Oh, enggak ya. Baik, coba dong. Sebelumnya saya mau lihat semuanya boleh melompat 1 kali. 1, 2,